Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Irawan. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 182 Bengkulu Utara yang mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Menjadi guru merupakan impian saya dari kecil. Namun, ditugaskan di SD Negeri 182 Bengkulu Utara merupakan anugerah bagi saya. Saya yakin di balik cerita ini akan ada akhir yang membahagiakan dengan melihat dan menjadi saksi atas kemajuan pendidikan di pedesaan, khususnya di SD Negeri 182 Bengkulu Utara yang terletak di Kecamatan Ulo Upai yang berjarak kurang lebih 103 km dari pusat kota Argamakmur. Hal ini merupakan tantangan bagi saya, yang mana akses dan geografis menuju sekolah ini tidaklah mudah. Dengan kondisi jalan yang sebagian masih jalan tanah merah, sinyal internet sulit, dan pemadaman listrik yang sering membuat saya semakin menjadi semangat dan membuktikan bahwa pendidikan bermutu harus didapatkan untuk semua anak. Dengan keterbatasan inilah saya semakin bersemangat dan termotivasi. Dengan kondisi alam yang seperti ini sangat mempengaruhi kondisi siswa-siswi SD Negeri 182 Bengkulu Utara, terutama permasalahan kondisi kesehatan dan kedisiplinan, yang mana faktor ini mempengaruhi kualitas belajar menjadi menurun dan tidak efektif karena peserta didik mudah kelelahan dan kurangnya fokus dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dari situasi permasalahan di atas, saya selaku guru PJOK di SD Negeri 182 Bengkulu Utara dengan bekerja sama dengan seluruh dewan guru dan berkolaborasi dengan orang tua berinisiasi untuk mengoptimalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam program pembiasaan dan hari keberbakat di sekolah. Dalam hal ini, orang tua sangat dilibatkan dalam proses pembelajaran anak di sekolah maupun di rumah. Dengan mensosialisasikan seluruh program sekolah melalui pertemuan orang tua dan melibatkan orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak di rumah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan awal dan saya sebagai inisiator program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bersama Dewan Guru melakukan survei kepada siswa. Dengan didapatkannya hasil survei tersebut, saya dan tim membuat program pembiasaan yang diterapkan di sekolah dan di rumah, diantaranya 1. Program pertama yaitu datang ke sekolah pukul 7.15, yang mana program ini melatih peserta didik untuk bangun pagi dan disiplin dengan mencatat di jurnal mandiri atau buku saku. Selanjutnya, program yang kedua yaitu makan dan minum sehat melalui program Zero Waste, dengan peserta didik membawa bekal makanan sehat buatan bunda dan membawa tumbler sekaligus bentuk cinta terhadap lingkungan dan mengurangi sampah plastik di sekolah. Program ini berjalan hingga sekarang. Program yang ketiga yaitu berkebun di sekolah. Seluruh siswa terlibat dalam kegiatan ini guna melatih tanggung jawab dan melatih gaya hidup sehat dan bermanfaat. Dengan melalui program ini, peserta didik dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab, merawat dan menjaga tanaman yang ada di sekolah. Dengan menggunakan sistem piket, peserta didik menjaga dan menyiram tanaman setiap harinya. Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan keagamaan. Melalui kegiatan ini, siswa dibina dan diberikan pencerahan kerohanian dengan melakukan kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, dan mendengarkan tausiah guna mengisi kerohanian. Kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin dan terukur. Melalui program keagamaan membuat karakter siswa menjadi lebih baik dengan kegiatan perbaikan karakter dan adab oleh guru di sekolah. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat setiap minggunya. Program kelima yaitu Senam Sehat Bersama yang dilakukan setiap hari Rabu dan Sabtu sebagai pembiasaan di sekolah untuk menerapkan giat berolahraga dan menyehatkan tubuh sebelum melakukan aktivitas pembelajaran di kelas agar fokus dan semangat. Program keenam yaitu Hari Keberbakat. Seluruh siswa diberikan wadah oleh sekolah untuk menunjukkan aksi dan minat di bidang yang mereka sukai dan diminati, seperti kelas seni tari dan musik tradisi, kelas badminton, kelas senam, kelas kepramukaan, kelas seni menggambar, kelas olah vokal, kelas kriya, kelas seni bela diri, dan kelas akademik. Kegiatan ini dilakukan oleh guru wali
di sekolah setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan 12 siang. Melalui survei dan pengamatan tim program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, hasil dari kegiatan program optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diterapkan di sekolah kami tampak meningkat kondisi kesehatan siswa, kedisiplinan siswa, karakter siswa, dan kebiasaan baik mulai tumbuh seiringnya waktu. Dan mulai tampak beberapa siswa mulai menunjukkan keberbakatannya, di antaranya yaitu kelas 6. Siswa binaan saya berhasil menjadi juara 1 senam anak Indonesia hebat tingkat Provinsi Bengkulu dan menjadi juara 2 kategori inspiratif senam anak Indonesia hebat tingkat nasional pada tahun 2025 dan mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada bulan Mei 2025 lalu yang diberikan langsung oleh Pak Abdul Mukti dalam kegiatan pada Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2025. Dengan pencapaian seperti ini, kami bangga dan terharu atas keberhasilan siswa kami yang bersekolah di desa mampu menembus prestasi tingkat nasional, yang mana saat saya pertama kali masuk ke sekolah ini, mengabdikan diri di sekolah ini, banyak sekali mendapatkan pandangan bahwa kualitas pendidikan di sekolah desa sangat jauh kualitasnya dibandingkan sekolah di kota. Dengan ini, saya dan tim mampu membuktikan kerjasama yang baik antar sekolah dan orang tua. Kami mampu membuktikan bahwa pendidikan bermutu itu berhak didapatkan oleh siswa di sekolah desa. Sebagai inisiator program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya dan tim percaya bahwa guru yang belajar adalah guru yang berhak mengajar, karena tanpa belajar dan pengorbanan, seorang guru tidak akan ada pengetahuan yang bisa diberikan kepada siswa. Selain itu, saat guru memiliki kompetensi, maka memiliki pola pikir yang bertumbuh dan melihat semua proses belajar di kelas sebagai hal yang belum sempurna dan perlu diperbaiki dan menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan proses itu untuk menjadi seorang guru yang utuh. Demikian video praktik baik optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.